Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Ku ada hari ini. Dengan apa kan ku balas My dears, kasih-Mu? dalam kelemahan imanmu tetap kuat, dalam kekurangan kamu tetap bersyukur. Saat aku melihat imanmu mendengar ucapan syukurmu, aku menjawab doa dan keinginanmu. Dan lihatlah sekarang, kamu diberkati dan hidupmu penuh mujizat dan keajaiban. Namun saat semuanya baik, kenapa aku seperti kehilangan dirimu? Kamu mengabaikan aku karena fokusmu hanya pada pemberian dan berkatku. Yang kamu pikirkan hanyalah kebutuhan materi, berkat jasmani. Aku katakan kepadamu, sesungguhnya yang kamu perlukan adalah kekuatanku yang terus menopangmu. Kamu harus punya hati bersyukur. Jika kamu fokus padaku, bukan hanya pada pemberianku, maka sesungguhnya kamu akan memiliki yang aku miliki. Mulai sekarang berjanjilah, saat baik maupun tidak baik, kamu tidak akan lagi mengabaikan aku. Aku mengasihimu, Jesus Christ. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu, Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku. Dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu. Itu yang ku percaya. Yesus yang ku percaya, Yesus Kau ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah. Sungguh indah kasih-Mu,
Seorang guru kelas 1 memberi tugas kepada murid-muridnya untuk menggambarkan sesuatu yang dapat mereka syukuri. Tugas ini disambut bahagia oleh anak-anak. Sebagian besar dari mereka mulai berimajinasi dengan mainan, makanan kesukaan, atau masa-masa liburannya. Namun ada satu anak yang bernama Douglas membuat gambar yang berbeda. Untuk hal yang disyukurinya, dia membuat gambar tangan. Douglas memang berbeda dari anak lainnya. Dia adalah seorang anak yang lemah dan jarang tersenyum. Ketika anak-anak lainnya bersemangat untuk bermain saat jam istirahat, Douglas lebih sering berdiri dekat gurunya. Selesai menggambar, masing-masing murid membawa gambarnya dan menunjukkan karyanya di depan kelas. Tiba giliran Douglas maju dan menunjukkan gambarnya, satu persatu temannya mulai menebak pemilik tangan tersebut. Seorang anak menduga bahwa itu adalah tangan petani karena berjasa dalam menanam sayur dan makanan lainnya. Ada pula yang menduga itu adalah tangan polisi karena mereka adalah aparat yang bertugas melindungi warga. Sedang beberapa anak lainnya menduga gambarnya adalah tangan Tuhan. Karena begitu ramai, diskusi itu akhirnya dihentikan dan anak-anak beranjak ke tugas lainnya. Setelah beberapa waktu, sang guru menghampiri meja Douglas sambil membungkuk. Dia bertanya tangan siapa yang ada dalam gambarnya. Douglas menatapnya dan mengatakan, "Ini tanganmu, Ibu Guru." Douglas ternyata merasa bersyukur atas tangan gurunya itu. Tangan yang sudah menuntunnya, menjangkaunya, mengajarinya, dan memberikan kasih padanya selama ini. Di dalam kehidupan ini kita jarang bisa bersyukur dalam hal-hal kecil. Kita lebih mudah bersyukur saat Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Padahal, setiap perkara yang kita alami ini, semuanya terjadi karena kehendak Tuhan. Coba kita bayangkan, bagaimana jadinya jika alis atau bulu mata kita tambah panjang. Tuhan sudah mengatur semuanya sehingga bulu mata kita tak tambah panjang. Atau bagaimana jadinya jika kita harus membayar oksigen yang harus kita hirup setiap hari. Tentu, kita tak akan sanggup membayar itu semua. Semuanya itu kelihatannya tampak kecil dan tidak berarti, padahal memiliki dampak yang begitu besar dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini, saat kita bangun dari tidur, belajarlah untuk bisa mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu hal kecil ataupun hal yang besar. Karena kehidupan kita juga terbentuk dari hal-hal yang kecil, namun memberikan dampak dan akibat yang besar. Kiranya dapat menginspirasi. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara bahwa ketika kita bersama-sama dengan orang yang diurapi Tuhan, maka saudara semuanya berada di dalam tempat yang tepat. Nah, pada momen kali ini saya ingin menyampaikan message kenapa mujizat Tuhan itu masih belum terjadi. Ada dua alasan yang saya coba sampaikan. Yang pertama adalah karena takut. Saudara lihat bahwa Tuhan membawa kita semua untuk hidup di dalam faith, not fear. Hidup di dalam iman, bukan hidup di dalam ketakutan. Jadi saya ingat satu peristiwa di dalam Yosua 3 ayat 15 yang dikatakan ketika mereka, para imam yang mengangkut tabut itu menjejakkan kakinya di sungai Yordan, adapun sungai Yordan itu meluap ke segala tepinya sepanjang musim menuai. Jadi kisahnya bangsa Israel sedang menuju kepada tanah perjanjian dan ternyata di tengah jalan ada sungai Yordan yang begitu lebar dan deras sehingga mereka tidak bisa melewatinya. Nah, ini masa Yosua. Suatu saat yang terjadi adalah di mana para imam itu mencelupkan kakinya di air tersebut. Nah, beda dengan Musa. Kalau Musa mencelupkan tongkatnya, tiba-tiba tersibaklah air tersebut. Tapi kalau Yosua ketika mencelupkan kaki daripada imam, tidak terjadi di depan matanya dia, tapi dari penghulu itu telah berhenti mengalir. Jadi saudara lihat, seringkali dalam kehidupan kita merasa takut dan tidak mau melangkah. Dan ketika kita sudah melangkah, seakan-akan tidak ada hasilnya sama sekali. Tapi saya mau berkata, mujizat itu telah terjadi. Mungkin belum nampak di depan mata kita, tapi dari hulu
ya dari akar permasalahannya itu sudah berhenti. Dan saya percaya saudara, Anda tinggal tunggu hasilnya saja, maka engkau akan mengalami keajaiban yang luar biasa. Saya mau berkata jangan takut karena Tuhan mengasihi Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa mujizat tidak terjadi? Karena kita mau Tuhan melakukan keajaibannya terlebih dahulu. Kita mau Tuhan menunjukkan jalannya dulu. Kita mau Tuhan untuk menunjukkan atau memberkati kita terlebih dahulu, baru kita mau melangkah. Tidak, sesungguhnya adalah Anda melangkah dulu, maka di tengah jalan tiba-tiba. Saya suka kalimat yang dikatakan di dalam Bible, banyak sering kali digunakan kata yaitu tiba-tiba, suddenly. Tiba-tiba terjadilah keajaiban, tiba-tiba. Nah, kata tiba-tiba itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita menunggu Tuhan akan keajaiban nampak terlebih dahulu di depan kita. Jadi saudara, pada momen kali ini apapun yang sudah Tuhan suruh Anda kerjakan, apapun yang Roh Kudus dorong Anda, percayalah, dari Tuhan pasti akan terbaik. Melalui pesan firman ini, kita akan sharing bersama-sama, karena saya percaya sampai detik ini juga mujizat masih terjadi bagi mereka yang dicintai oleh Yesus Kristus. Jangan lupa share video ini dan beritahukan kepada orang yang lain juga. Mungkin ini adalah jawaban doa bagi orang tersebut. Yesua Mashiach, bless you. Zakaria 4 ayat 6. Inilah firman Yahweh kepada Zerubabel, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kuasa, tetapi dengan Rohku, Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang membuat hidup, kedagingan tidak berguna sama sekali. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua karena kemurahan-Mu, bukan dengan kekuatanku. Semua karena Roh-Mu yang hidup, bekerja, dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Roh kebenaran akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kami. Tuhan tidak akan menggagalkan atau meninggalkan. Tuhan tidak pernah mengecewakan atau mempermalukan setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kekuatan-Mu lah yang menopang kehidupan kami, dan bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara besar, dan kemenangan sudah pasti menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Guys, terima kasih udah mau nonton ya.